Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih, tema Bapak Ibu tahun ini adalah Be Stronger Together. Dan saya sungguh berharap bahwa tahun ini Bapak Ibu menjadi lebih kuat dari tahun-tahun yang telah lalu. Ya. Temanya diambil dari Yesaya 40 ayat 31. Saya berharap kita menghafalkan, gitu ya. Ada yang menghafalkan Yesaya 40 ayat 31. Mari, jangan ditampilkan di layar ya. Yesaya 40 31, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka di Raja Wali yang naik terbang dengan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih, dalam perjalanan hidup itu seringkali membuat lesu dan lelah. Tolong tanya dulu kiri kanannya, dalam perjalanan hidup sering lesu dan lelah enggak? Tanya dulu kiri kanannya. Kalau suami istri duduk, coba tanya suaminya, coba tanya istrinya masing-masing. Seringkali lelah atau seringkali lesu? Saudara-saudara sekalian terkasih, dalam hidup seringkali lelah. Tuhan berkata bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka mendapat kekuatan baru. Ya, itulah keajaiban dari orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi sekiranya di muka bumi ini ada 7 tanda keajaiban, maka tanda keajaiban yang ke-8 itu adalah saudara dan saya, yaitu tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, oleh karena menanti-nantikan Tuhan. Ya, menanti-nantikan Tuhan. Ada banyak vitamin dijual, ada banyak pengobatan herbal dijual, ada banyak janji-janji dari macam-macam. Tetapi firman Tuhan jauh lebih baik daripada janji yang ada di muka bumi. Dikatakan mereka yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan. Amin. Saudara, saya satu ketika kalau ketemu dengan Yesaya, saya pengen tanya dia, apakah dia adalah seorang ahli binatang? Ya, mengapa? Karena dia menulis ini, tentu dia melihat burung Raja Wali. Tentu dia melihat burung Raja Wali. Kalau dia tidak melihat burung Raja Wali, dia tidak akan bisa menulis ini. Tentu kalau seorang itu ahli dalam dunia perbinatangan, maka dia akan tahu seluk-beluk binatang itu. Tetapi menurut saya sampai dengan hari ini adalah bahwa Yesaya bukan seorang ahli binatang, tetapi dia diberi hikmat oleh Tuhan untuk menuliskan hal itu, karena Tuhan ingin memberikan gambaran kepada orang percaya bahwa orang percaya bisa seperti Raja Wali itu, naik terbang. Jadi kalau dia naik terbang, maka dia punya kekuatan baru. Saudara-saudara sekalian terkasih, untuk punya kekuatan baru, untuk menanti-nantikan Tuhan itu, salah satunya adalah dengan cara berdoa. Dengan cara berdoa. Apabila Bapak Ibu melihat di muka bumi ini, semua agama punya ritual doa. Orang Muslim punya ritual doa 5 kali dalam sehari. Bahkan mereka masih menambahkan lagi, yaitu doa tahajud di malam hari. Yang kedua itu masih menambahkan doa duha, yaitu sesudah matahari terbit dan 15 derajat di atasnya, itu doa duha itu. Lalu kemudian orang Hindu dan Buddha itu punya doa pada hari di mana bulan purnama. Jadi ada. Sementara itu juga ada agama-agama animisme
itu juga punya waktu-waktu doa, khususnya pada waktu bulan purnama. Nah, saudara-saudara, di muka bumi ini semua agama, baik itu agama samawi maupun agama bukan samawi, itu punya kehidupan doa. Kalau begitu, apa yang membedakan doa orang percaya dengan doa orang yang tidak percaya? Beberapa tahun yang lalu di kota Bandung, khususnya di perempatan Sudirman Gardujati, itu ada pengamen. Nah, beberapa tahun yang lalu ada pengamen, dan pengamen itu di pinggir jalan itu mempergunakan monyet. Ya, kalau orang Jawa bilang itu ketek ogleng gitu ya, topeng monyet, kira-kira begitu. Nah, saudara, kalau saudara masih ingat beberapa tahun yang lalu, topeng monyetnya itu bisa doa. Masih ingat? Masih ya? Tapi monyetnya nggak pernah ngomong Allah gitu, nggak pernah. Dia disetelkan satu lafal, lalu kemudian monyet itu menggerakkan seperti orang doa, tetapi monyetnya sendiri nggak pernah bisa doa. Ya, karena kemudian tetangga kita sebelah mengatakan doa itu bukan dilakukan oleh binatang, oleh manusia, maka kemudian monyet itu tidak pernah melakukan gerakan doa. Kalau begitu, berarti doa itu bukan cuma gerakan doa. Doa itu bukan sebagai sebuah kebiasaan. Kita perlu tahu kenapa doa itu bisa menjadi sesuatu yang powerful sekali. Saya ajak kita untuk melihat ke dalam Mazmur 115. Mazmur pasal 115. Mazmur pasal 115, kita akan membaca seluruh ayat itu, ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Kaum pria akan membaca bersama-sama dengan ayat yang ganjil, dan kaum wanita akan membaca ayat yang genap. Kemuliaan hanya bagi Allah, pria 2-3. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Allah kita di surga, Dia melakukan apa yang dikehendakinya. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah adanya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, Dia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi ketabahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang harus turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara terkasih, di dalam Mazmur pasal 115 diberikan perbedaan antara Allah berhala dan Allah yang hidup. Kalau Allah berhala, di situ dikatakan bahwa mereka itu mempunyai
mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Ayat 8 kita lihat, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Dengan kata lain begini, orang-orang yang percaya kepada berhala yang artinya itu mati, maka nasibnya akan sama seperti berhalanya. Punya mata gak bisa melihat, punya hidung tak bisa mencium, punya telinga tak bisa mendengar, punya tangan tak bisa meraba, punya kaki tak bisa berjalan. Begitulah nasib dari orang yang menyembahnya. Nah, kemudian dikatakan di dalam ayat berikutnya, di situ dikatakan, hai Israel, takutlah akan Tuhan. Hai kaum Harun, takutlah akan Tuhan. Hai orang-orang yang percaya kepada Dia, takutlah akan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan adalah pribadi yang hidup. Dia adalah pribadi yang hidup. Oleh karena itu doa kita powerful, karena kita dapat yakin kepada Allah yang hidup. Oleh karena setiap kali kita berdoa, yakinlah doa kita itu kepada satu pribadi yang hidup. Tidak akan sia-sia, nggak akan pernah sia-sia. Mau doa makan, mau doa tidur, mau doa cari pekerjaan, mau doa bersyukur atas pekerjaan, mau doa cari jodoh, mau doa apa saja, sepanjang itu kita yakin doa itu kita naikkan kepada Allah yang hidup, Dia powerful. Yes, ya. Kalau dinaikkan kepada berhala, punya mata nggak bisa lihat, punya telinga nggak bisa dengar, sehingga sebanyak apapun kata-kata kita, maka dia tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu. Gak pernah bisa melakukan sesuatu. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih, di dalam perjalanan hidup kita, apakah pernah ada saat di mana kita sudah gak bisa lagi berdoa dengan berkata-kata? Pergumulan hari Senin datang, pergumulan hari Selasa datang, pergumulan hari Rabu datang, pergumulan hari Kamis datang, pergumulan hari Jumat datang, pergumulan hari Sabtu datang, pergumulan hari Minggu datang. Senin yang lalu pergumulannya belum selesai, sudah ditambah dengan pergumulan Senin yang baru. Pernah ngalamin? Bisa ngomong? Gak bisa. Gak bisa. Ketika datang pada Tuhan, mau ngomong sesuatu, udah gak bisa, udah gak mampu. Mau berbahasa roh, udah gak keluar bahasa roh. Datang saja kepada Tuhan, doanya powerful. Saya ajak kita untuk melihat ke dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8, biasanya kita membaca ayat 28, kali ini enggak. Maafkan saya bahwa kalau Bapak Ibu langsung berkata dalam dirinya, Roma 8:28 pasti enggak, bukan. Kali ini bukan Roma 8:28. Bapak Ibu mari kita lihat Roma pasal 8. Di dalam ayat yang ke-26, 27. Ayat 26 berkata begini, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu,
yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Wow, amazing, ajaib. Itu sebabnya ketika kita menjadi lesu, ketika kita menjadi lelah, datang kepada Tuhan, gak ngomong pun. Waduh. Saya kagum dengan Tuhan karena Dia hidup. Kalau berhala, kita datang gak melakukan apa-apa, Dia gak bisa lakukan sesuatu untuk kita. Bapak Ibu pergilah ke berbagai kota di mana ada berhala. Berhala itu baru akan melakukan sesuatu ketika kita sudah melakukan sesuatu terlebih dahulu untuknya. Di Bali, di setiap perempatan itu ada orang buat banteng. Apa itu? Patungnya itu pakai baju putih hitam ya, belum pernah berubah dari zaman saya kecil sampai dengan hari ini. Tapi prinsipnya begini, dikasih sesuatu dulu, baru dia melakukan sesuatu. Tetapi Bapak Ibu, kalau orang itu sudah tidak bisa melakukan sesuatu, maka berhalanya tidak akan bisa melakukan sesuatu untuk orang yang datang. Sangat berbeda dengan Allahmu dan Allahmu. Sangat berbeda. Pada waktu tidak bisa mengatakan apa-apa, Dia tetap melakukan sesuatu untuk kita. Oleh karena itu, mari kita terus menanti-nantikan Tuhan. Gak pakai ngomong pun nanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Ya, nantikan. Sambil nyetir, nantikan Tuhan. Sambil naik motor, nantikan Tuhan. Sambil makan, nantikan Tuhan. Semuanya nantikan Tuhan. Ya, karena Dia hidup. Dia sanggup melakukan. Tak kala kita berdoa, Dia sanggup melakukan sesuatu waktu kita tidak sanggup mengatakan apa-apa. Itulah hebatnya Allah kita. Kita yakin kepada Allah seperti itu. Yes. Ya. Ya. Oleh karenanya menjadi orang percaya tidak pernah menjadi sia-sia. Ya. Salah satu lagu yang saya suka adalah lagu Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kita kagum bukan karena kita datang kemudian Dia melakukan, tetapi kita kagum karena Dia melakukan menurut kehendak-Nya sendiri. Mari kita kembali ke dalam Mazmur pasal 115 tadi. Mazmur 115 dikatakan di dalam ayat yang pertama, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena kesetiaan-Mu. Ayat 3, Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Amin. Amin. Itu sebabnya tadi saya katakan, Dia hidup, Dia melakukan tatkala kita berdoa, Dia pun melakukan sesuatu tatkala kita tidak lagi sanggup berdoa. Bapak-bapak, para suami, izinkan saya berbicara kepada para bapak-bapak dan suami. Semakin hari dalam mencari kesejahteraan untuk keluarga, menurut dunia, bukankah dunia semakin sulit, bukan? Betul ya? Hari kemarin saya bertemu dengan seorang pengusaha kayu.
Tahun-tahun yang lalu usahanya sangat maju sekali. Hari-hari ini kayu mengalami kemerosotan. Kenapa? Karena orang lebih memilih aluminium daripada kayu. Tetapi ada sesuatu yang lebih fatal lagi, Bapak Ibu. Cina itu tidak mengizinkan untuk alamnya dieksploitasi. Jadi mereka itu menanam terus-menerus. Jadi kalau pergi ke Cina, usaha atau industrinya itu mereka mendatangkan bahan mentah itu dari negara-negara di sekitarnya, termasuk kayu. Kayu dari Indonesia itu numpuk di Cina, dari Kalimantan, dari Papua begitu. Dan pengusaha di Cina itu menerima kayu harganya berapa saja dibeli. Harganya berapa saja dibeli. Akibatnya pengusaha di sini mau tidak mau harus mengikuti harga pasaran dunia itu. Dijual nggak laku, diturunkan rugi. Dijual nggak laku, karena orang bilang lebih murah aluminium, milih aluminium, oke? Dijual murah, rugi. Bagaimana hidup usaha dan pekerjaan? Dia bilang begini, hari ini banyak pengusaha kelihatannya aja keren, tetapi stres mereka itu. Mohon maaf kalau ada pengusaha di sini, ya, saya minta maaf. Ini teman saya ngomong gitu. Iya Pak, apalagi di tahun-tahun politik. Datang ini, datang itu. Gak ngasih gimana, serba susah. Bapak Ibu, di tengah-tengah engkau tidak bisa berkata apa-apa. Para pria, di tengah engkau tidak bisa berkata apa-apa. Datang pada Tuhan. Datang pada Dia pun, Dia akan melakukan sesuatu yang besar. Datang pada Dia. Nah, saudara-saudara, kenapa tadi saya memulai khotbah saya dengan burung Raja Wali? Di sana dikatakan begini, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan sayapnya. Nah, sekarang boleh dituliskan ya. Di situ ada kalimat dengan sayapnya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, kalau gitu kenapa kok Tuhan mempergunakan ini sebagai perumpamaan untuk orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan? Seumpama Raja Wali. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih, Raja Wali itu salah satu binatang yang buas. Dan makanannya bukan roti, tetapi makanannya adalah binatang. Ada Raja Wali yang berada di laut, dia akan mengejar ikan. Ada Raja Wali yang ada di darat, makanannya tikus, makanannya segala sesuatu yang daging. Nah saudara, Raja Wali itu punya efektivitas hidup sampai 40 tahun. Yang pertama dia lahir, dia disuapin oleh induknya, lalu kemudian dia diajar untuk terbang. Waktu dia diajar untuk terbang, dia dijauhkan dari gunung batu yang tinggi, lalu kemudian orang tuanya nahan di bawah, lalu kemudian dilepaskan lagi, ditahan lagi. Nah, tujuannya apa? Supaya dia bisa mengepakkan sayapnya yang masih muda itu, ya, ditaruh di tempat tinggi lagi. Begitu dia belajar untuk mengepakkan sayapnya, kalau dia gagal, maka ditolong. Nah, saudara, untuk mengepakkan sayapnya itu perlu angin. Itu perlu angin. Kalau nggak ada angin, pasti
Begitu ada angin, dia mengepakkan sayapnya, dia akan terbang. Dia belajar. Mulailah dia belajar terbang 1 meter, belajar terbang 2 meter, belajar terbang, sampai kemudian dia bisa terbang. Nah saudara, salah satu keunikan dari elang atau dari Raja Wali itu adalah bahwa dia punya ketajaman mata. Jadi kalau dia sudah lihat satu mangsanya, dia akan kunci dengan matanya. Binatang yang punya mata tajam itu yang pertama adalah Raja Wali, yang kedua itu adalah singa. Singa itu kalau dia sudah lihat makanannya, dia akan kunci kemana saja musuhnya atau makanannya itu pergi, dia akan ke sana. Begitu juga dengan Raja Wali. Jadi dua binatang itu dikunci. Lalu kemudian Bapak Ibu, kalau Raja Wali sudah mengunci, dia punya sasaran ini, maka dia tinggal atur kepak sayapnya itu. Apakah dia ke depan, apakah dia ke belakang? Bapak Ibu bisa lihat di TV lah hal itu ya. Bisa lihat di National Geographic ataupun yang lainnya. Lihat aja bagian Raja Wali atau elang. Nah kalau dia sudah kunci, dia akan terbang. Semakin dia terbang tinggi, dia gampang akan melihat musuh-musuhnya. Jadi semakin dia terbang tinggi, dia akan semakin bisa lihat makanannya. Untuk semakin terbang tinggi, maka harus ada angin yang semakin keras. Kalau anginnya itu biasa-biasa saja, dia nggak akan bisa terbang tinggi. Jadi dia harus terbang tinggi. Begitu dia lihat makanannya, dia akan melukis atas. Alat pertama untuk melukis itu adalah matanya, dia kunci. Yang kedua itu adalah sayapnya. Tetapi yang ketiga dan keempat itu adalah cakar dan paruhnya. Dia akan gigit itu dengan mulutnya, dengan paruhnya, atau dia akan cengkeram itu dengan kuku-kukunya. Tapi hanya sampai 40 tahun. Raja Wali itu sangat luar biasa di usia kira-kira 25-30 tahun. Tapi jangan pergi lihat Raja Wali atau elang yang ada di kebun binatang Bandung. Ya, itu kapan saja dia nggak efektif karena dia berada di dalam kandang. Nah saudara, sesudah pada usia menjelang 40 tahun, Raja Wali itu sudah nggak efektif. Udah nggak efektif dia. Kenapa dia nggak efektif? Yang pertama, cakarnya udah nggak tajam lagi. Jadi dia kalau nangkep musuh, lepas. Paruhnya juga tidak setajam dulu. Kalau dia makan sesuatu, itu bisa lepas. Nah sayapnya itu udah keberatan oleh bulu. Sehingga untuk mengepakkan pun itu adalah usaha untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Jadi kemudian dia harus berdiam diri. Dia harus berdiam diri kira-kira 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Bahkan ada yang sampai 1 tahun. Jadi dia harus berdiam diri. Diam. Apa yang dikerjakan? Yang pertama dia kerjakan adalah melepaskan paruhnya yang sudah tua ini. Jadi dia akan cari batu dan dia ketuk-ketuk itu. Sampai paruhnya lepas. Lalu kemudian cakarnya dia akan ketuk-ketukkan itu. Dan itu akan berdarah-darah. Sampai kemudian cakarnya yang lama itu lepas dan muncul yang baru. Yang berikutnya adalah dia harus mengepak-ngepakkan sayapnya itu, memukulkan di gunung batu. Sampai kemudian lepas itu bulu-bulunya. Dan dia kemudian menunggu saat paruhnya muncul, saat cakarnya muncul, saat bulu-bulunya muncul kembali. Yang luar biasa adalah matanya tetap tajam. Bapak Ibu, saya mau sampaikan begini. Ada banyak orang doanya nggak efektif. Memang dia masih Kristen, memang dia masih percaya pada Tuhan, tapi dia nggak pernah mengasah kepekaannya kepada Tuhan. Sehingga berapa tahun pun usia mereka di dalam kekristenan, akhirnya doanya seperti tidak powerful. Kristen masih Kristen.
Doa pagi, doa siang, doa malam. Doa makan, doa tidur, apalagi. Begitu. Itu seperti sebagai sebuah sudah rutinitas agamawi. Terus menerus. Nggak punya sesuatu lagi yang terobosan. Kadang-kadang kita bilang gini, kok doa saya gini-gini aja ya? Kenapa? Apa ada yang salah? Apakah ada dosa? Ya mungkin ada dosa. Tetapi yang kedua, hidup agamawi kita sudah terlalu tebal. Seperti sayap Raja Wali itu. Lalu kemudian kita ini sudah terlampau dekat dengan falsafah dunia. Falsafah dunia itu, orang sukses diukur dari kekayaannya. Saudara jangan takut. Kalau kita dekat sama Tuhan, diberkati. Apakah ada jaminannya? Ada. Mari kita lihat di dalam Mazmur 115 ini. Di situ dikatakan begini. Tuh ayat 12 ya. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kita. Loh, kalau kita menanti-nantikan Tuhan, udah pasti Tuhan berkati. Tapi kita makin peka enggak kepada Dia. Kepekaan itu yang perlu diasah. The power of prayer bukan persoalan berapa banyak kita datang pada Tuhan, berapa hebat kata-kata kita, tapi berapa banyak kita bersedia menanggalkan sesuatu yang sudah sangat berat ini dan kemudian kita diperbaharui. Dia pasti memberkati, Dia pasti memberkati. Ya, pasti diberkati. Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih, beberapa tahun yang lalu kami punya seorang tetangga. Dia sudah pensiunan dan dia itu adalah seorang montir mobil di sebuah institusi pemerintahan. Lalu dia pensiun. Sesudah pensiun, dia masih melanjutkan bengkelnya seorang diri. Tapi karena dia punya rumah itu masuk gang, maka kemungkinan besar untuk mendapatkan order itu sangat sulit dibanding dengan bengkel-bengkel yang lain. Bapak Ibu, setiap pagi dia lewat rumah kami dan mampir. Setiap pagi lewat mampir, nanya kesehatan kami, nanya kabar kami, nanya anak-anak kami. Habis itu pokoknya gitu. Satu hari saya tanya kepada dia, engkau, ya karena dia sudah cukup tua, saya kenal dengan anaknya, anaknya sudah punya cucunya sudah manggil dia engkong, jadi saya ikut memanggil dia engkong. Kong, setiap jam 8 itu kemana? Bapak Ibu dengar baik-baik jawabannya. Engkong kemana saja? Mencari pekerjaan. Sebab di bawah matahari Tuhan memberi berkat. Wow, ini bukan pendeta, ini bukan aktivis, ini bukan orang yang kalau doa 2 jam atau 2 malam 2 hari tidak berhenti-berhenti. Enggak, orang yang sederhana Bapak Ibu. Dia hanya bilang dia orang Kristen. Dia pergi bekerja setiap pagi jam 8 karena dia bilang di bawah matahari. Bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan, percaya saja ada berkat. Jadi ketika kita datang pada Tuhan, yakinlah dulu, yakin Dia adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang hidup. Biasanya ketika kita Paskah kita nyanyikan lagu ini. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jadi kalau Dia pegang hari esok, bagaimana dengan hari ini? Oh pasti
Oleh karenanya Mazmur 115 ini katakan, orang yang menyembah berhala nasibnya sama seperti berhalanya. Lah kalau orang yang menyembah Allah yang hidup, nasibnya sama seperti Allah yang hidup. Ya. 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 Betul kan? Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih, ketika saya masih kecil, tangan saya tidak bisa dipakai untuk ngapa-ngapain. Hari itu ayah saya belum percaya kepada Yesus, dan hari itu ibu saya sudah percaya kepada Yesus. Di dekat rumah kami, di kecamatan, di dekat rumah kami, ada satu KKR. Peristiwa itu kira-kira tahun 70. Tahun 70. KKR itu meminta orang-orang yang cacat, yang sakit dibawa. KKR itu tidak dilayani oleh pendeta, dilayani oleh anak kecil tahun 70. Lalu kemudian semua orang yang datang disuruh mengeluarkan sarung tangan. Lalu kemudian disuruh nyanyi. Lagunya adalah haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Saya diberdirikan oleh ayah ibu saya di bangku. Gitu. Usia 5 tahun. Sampai hari ini saya masih ingat peristiwa itu. Orang-orang nyanyi haleluya, 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 puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Sementara orang nyanyi, di depan saya ada orang pakai penyangga, apa itu namanya, berdiri, tiba-tiba lompat dia, haleluya. Kertnya itu jatuh ke belakang begitu. Jadi Bapak Ibu, saya nangis, saya peluk ayah saya. Sampai hari ini peristiwa itu tidak akan pernah saya lupakan. Bukan persoalan peristiwanya saja, tetapi lagu yang dinaikkan dan kuasa dari lagu itu. Lagu itu sangat sederhana. Lagu itu lagu lama sekali. Tahun 70 saya usia 5 tahun. Tahun ini saya usia 54 tahun. Berarti lagu itu saya dengar kira-kira 49 tahun yang lalu. Lagu yang sangat sederhana. Bapak Ibu, kita datang kepada Allah. Kalau bisa bicaralah. Kalau tidak bisa bicaralah, Allah tetap melakukan sesuatu. Tetapi yang kedua adalah puji Dia. Puji Dia. Puji Dia. Mari kita lihat ke dalam Mazmur 115. Mazmur 115 dikatakan begini. Ayat yang ke-16 dikatakan, langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Ayat 18, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Amin. Tetapi kita akan memuji-muji Allah selama-lamanya. Dengar baik-baik, pekerjaan yang tidak pernah ada pensiunnya adalah memuji-muji Tuhan. Ya, silahkan mau resign kepada Tuhan. Di sini dikatakan, Tuhanlah yang punya langit, Tuhanlah yang punya bumi. Puji Dia, puji Dia, puji Dia. Ya, puji Dia. Puji Dia di laut, puji Dia di darat, puji Dia di udara, puji Dia pada waktu sakit, puji Dia pada waktu sehat, puji Dia di tanggal muda, puji Dia di tengah-tengah bulan,
puji Dia di akhir bulan, puji Dia di minggu pertama, puji Dia di minggu kedua, puji Dia di minggu ketiga, puji Dia di minggu keempat, puji Dia sementara rambut masih hitam, puji Dia sementara rambut sudah putih, puji Dia rambut masih banyak, juga puji Dia pada waktu sudah mulai mengkilat. Loh iya kan? Pak Tulus usianya berapa Pak? 39. 39 berarti kira-kira 16 tahun lagi beliau pensiun. 58 ya? Ya. Saudara, tapi kalau dia menjadi perwira bisa sampai 60 ya? Bisa sampai 60. Harus ada syaratnya. Memuji Tuhan, gak pakai syarat. Enggak. Saudara, tapi pertanyaannya, kok malas memuji Tuhan? Tuhan ngomong gini, kalau engkau tidak memujiku, maka batu-batu ini nanti akan memuji-muji. Saudara, sekarang sudah kejadian. Orang lebih senang dengar yang namanya MP3. Orang senang yang namanya dengar YouTube. Ya kan? Tapi dia sendiri menyanyi enggak? Kadang-kadang kita menyetel tapi nggak ikut nyanyi. Kita setel nggak tahu lagunya apa karena kita nggak connect. Jadi ya sudah, biarkan dia nyanyi sendiri. Pokoknya itu adalah mengisi waktu kosong menuju ke pekerjaan atau mengisi waktu kosong untuk sesuatu yang lain. Yang penting kelihatan rohani kan. Masa lagu yang nyanyikan kemudian lagunya kopi? Betul kan? Masa lagunya yang dinyanyikan lagunya Seventeen kemarin? Iya. Tapi seringkali kita memperlakukan lagu rohani persis sama seperti lagu Seventeen, enggak? Enggak ada bedanya. Disetel, ya sudah, yang penting dia jalan. Halo. Ayat 18 tadi bilang, tetapi kita memuji. Bapak Ibu tolong lihat ayat itu bilang kita. Tolong beritahu kiri kanan, kitalah yang memuji Tuhan. Tolong beritahu kiri kanan. Ya. Ada satu pujian yang berkata begini, kitalah umat pemenang, kita umat memuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut, bangkit dan lahir baru. Yes, ya betul kan? Yang memuji itu kita. Jadi tahun 2019 ini, kalau kita ingin menjadi be stronger, nantikan Tuhan, pasti Dia memberkati dan puji Dia terus-menerus. Puji lagi, puji Dia. Bapak Ibu, ada satu ibu, setiap pagi lagunya tetap sama. Setiap saat teduh lagunya sama. Lagu apa itu? Besar setiamu. Besar setiamu, ya Allah Bapa, di dalam duka ataupun suka. Kasih-Mu Allah sungguh nampak indah. Besar setiamu kepadaku. Saya tanya pada dia, Bu, apakah tidak ada lagu-lagu every day? Dan dia bilang begini, bagaimana mungkin mau mengubah lagu yang lain? Sebab kesetiaannya Allah gak pernah berubah. Gak pernah.
Hanya ini yang ibu bisa lakukan, menaikkan pujian besar setiamu. Wow. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih, memuji Tuhan itu nggak sulit. Memuji Tuhan itu nggak sulit. Anak-anak sekolah minggu kita ajari nyanyi ini. Bernyanyi terus sampai Tuhan datang. Bernyanyi terus sampai Tuhan datang. Nanti diganti. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Betul ya? Masih ingat lagu anak sekolah minggu itu ya? Halo, halo. Betul ya? Tapi Bapak Ibu sesudah kita nggak sekolah minggu, kadangkala pekerjaan, kadangkala pergumulan membuat kita punya sayap ini menjadi berat, sehingga kita seringkali nggak memuji-muji, bukan? Ya, terlalu berat ini. Patahkan dengan cara menanti-nantikan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, kalau kita ingin doa kita powerful, ikuti kehendak Tuhan. Saya mau ngajak kita mengambil langkah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya beri nama ini langkah 1, 2, 3, 4, 5. Apa itu langkah 1, 2, 3, 4, 5? 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah langkah 1 Timotius 2 ayat 3, 4, 5. Mari kita baca bersama-sama. 1 Timotius 2 ayat 3, 4, dan 5. Sudah mendapatkannya? Sudah. Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama. 1 Timotius 2 ayat 3, 4, dan 5. 2, 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu, supaya doa kita powerful, jangan dihabiskan untuk diri sendiri, untuk suamiku, istriku, anakku, engkongku, namboru, nantulang, apalagi pokoknya semua, Pak D, Pak Le, Pak Ci, gitu ya. Nah saudara-saudara sekalian terkasih, mari kita berdoa itu mengikuti kehendak Tuhan. 1 Timotius 2 ayat 3 berkata, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Yang baik dan yang berkenan itu apa? Mari saja kita untuk melihat ayat yang kedua. Minta maaf, ayat yang ke-1. Ada yang bisa menolong membaca ayat yang ke-1? Doa dan jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ya. Bapak Ibu, di situ dikatakan begini, yang berkenan kepada Tuhan itu adalah pertama-tama aku meminta kamu, naikkanlah doa, ucapan syukur, dan permohonan untuk semua orang. Bapak Ibu, di muka bumi ini sekarang ada 7 miliar orang. Saya sudah menghitung. Kalau misalnya kita berdoa untuk satu orang itu 1 detik, maka 7 miliar orang itu menghabiskan kira-kira 120 tahun. Sementara Alkitab bilang hidup manusia itu 70 tahun, paling lama 80 tahun. Kalau satu orang didoakan 7 miliar orang ini 120 tahun. Berarti sampai mati pun kita gak akan pernah mendoakan semua orang. Ya, oke. Kalau tadi pada waktu saya katakan bahwa menurut Mazmur 115 saudara diberkati, pasti saudara amin. Tapi sekarang kalau saya katakan gini, maukah saudara berdoa untuk semua orang? Saya ajak
kita untuk membuat satu proyek. Namanya proyek doa. Ambil waktu dalam hidup Bapak Ibu Saudara tahun 2019 ini, berdoa untuk minimal 10 sampai 25 orang dengan namanya masing-masing yang belum percaya kepada Yesus, bawa kepada Tuhan. Loh, kenapa? Saya tadi sudah hitung secara acak. Kira-kira jumlah kita ini 100 ya. Kalau setiap orang berdoa 10 orang, berarti ada 1000 orang yang kita doakan. Betul? 1000 orang. Kalau 1/10-nya itu percaya kepada Yesus dan jadi jemaat GBI Api Kemuliaan, maka tahun 2020 akan ketambahan 100 orang. Ya, Bapak Ibu ragu-ragu nggak apa-apa. Memang ini adalah matematis. Ya, maknya Pak, masa begitu gampangnya? Ya pokoknya kita doa dulu aja. Kalau 100 orang itu masuk ke GBI ini, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, satu baris ini itu isinya 40. Jadi kalau 100 orang datang lagi, gereja ini masih muat untuk sekali kebaktian. Jadi kira-kira 100 ditambah 100, 200 masih muat. Tapi kalau tahun depan orang yang 100 itu juga berdoa untuk 10 orang berikutnya, dan pada tahun yang akan datang 10% percaya kepada Yesus dan masuk ke gereja ini, maka 2021 saudara setidak-tidaknya kembali membuat kebaktian 2 kali, karena 200 dan 200. Pertanyaannya, mau? Oke, jadi Bu Rola nanti kalau ada kebaktian doa, minta nama-nama 10 orang dari masing-masing orang. Loh iya, saya bilang dengan mahasiswa saya, kita itu tidak belajar teologi hanya supaya tahu Allah. Enggak. Kita itu belajar teologi supaya tahu hati Allah. Kalau engkau belajar teologi nggak tahu hati Allah, mau STH, MTH, DTH, D apa saja, sampai nanti gelar yang terakhir adalah ALM, maka hidupmu tidak akan pernah berarti apa-apa kalau nggak ngerti hatinya Tuhan. Gelar terakhir kita itu kan ALM, almarhum, ya gitu. Kalau dalam ABRI itu kalau mati di perjalanan tugas itu namanya anumerta dan dinaikkan pangkatnya setingkat, gitu kan. Saudara untuk menjadi pendoa syafaat nggak pernah naik pangkat. Yang saya kenal sama Pak Yoel udah lama, tetap jadi pendoa syafaat, nggak pernah naik pangkat ya Pak. Tapi yang penting tuh kita tahu hati Allah. Jangan bilang doa kita powerful kalau kita nggak tahu hati Allah. Doa powerful itu tidak berbohong-bohongan. Doa yang powerful itu adalah kenal. 1, 2, 3, 4, 5. Ayat 3. Itulah yang berkenan kepada Allah, yang menghendaki semua orang diselamatkan dan mendapatkan pengetahuan akan kebenaran. Gampang kan ingatnya? 1, 2, 3, 4, 5. Lalu untuk mengetahui hati Allah, balik lagi ke angka 1. Untuk mengetahui hati Allah, balik lagi ke angka 2. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, sesudah tanggal 17 April, apakah saudara tetap mengharapkan Indonesia dalam keadaan damai sejahtera siapapun yang menjadi presiden? Ya, kalau gitu doakan dua-duanya. Karena kemudian di ayat yang kedua dikatakan, berdoalah untuk pemimpin. Ya, pilihan saudara siapa saja terserahlah.
Tapi berdoa untuk pemimpin. Berdoa untuk Pak Ridwan Kamil. Berdoa untuk Pak Odet. Gitu ya. Berdoa untuk Pak Camat kita masing-masing. Kita ini seringkali orang Kristen kurang bersosialisasi. Kita hanya pergi ke kantor RT, RW, kecamatan, kelurahan kalau sudah KTP kita hilang. Tapi kita nggak tahu siapa nama RT kita. Kita nggak tahu nama RW kita. Ya, Bapak Ibu saudara terkasih, saya tanya dulu. Saya tanya. Pernah kita berpikir dengan jumlah orang Muslim di Indonesia yang terbanyak, kalau mereka kan menginginkan dibuatkan perda syariah, pernah nggak kita berdoa karena ini adalah tuayan yang matang? Ini adalah tuayan yang matang. Ini tuayan yang matang yang membutuhkan para penuai. Ya, nggak perlu takut, nggak perlu takut. Mereka mau pakai ini, mau pakai begini, 1x10 meter itu, nggak usah takut. Berdoa untuk mereka supaya mereka mengalami jalan Tuhan. Ya, tahu hatinya Allah, tahu hatinya Allah. Bukan sekedar supaya aku diberkati, usahaku diberkati, keluargaku diberkati. Berkat itu udah pasti seperti Mazmur 115 tadi itu. Tapi kalau untuk jiwa, saudara dipanggil untuk menjadi pendoa, penuai jiwa. Iya. Iya. Ketika api kemuliaan ini muncul, itu kalau nggak salah bersamaan dengan lagu api kemuliaan yang muncul juga, bukan? Dengarkanlah suara nafiri memanggil umat punyanya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Refnya ngomong gimana? Bersiap maju, janganlah lelah atau lengah. Lengah. Jadi tetap tahu hati Tuhan, tetap itu. Saudara-saudara, saya mau menutup renungan kita pagi hari ini. Tolong nanti sesudah ini kita nyanyikan lagu api kemuliaan itu ya Pak. Gitu. Gak tahu untuk bernostalgia atau untuk nubuatan tahun ini. Saudara, doa yang powerful itu yang pertama, karena kita datang kepada Allah. Datang kepada Allah. Karena datang kepada Allah yang hidup, nasib kita sama seperti yang kita sembah. Sehingga kita perlu menanti-nantikan Dia. Yang kedua, sebagai pribadi yang hidup, maka kita perlu memuji-muji Dia. Puji Dia. Puji Dia. Puji Dia. Yang ketiga, karena Dia adalah Allah yang hidup, maka orang yang percaya itu perlu tahu hatinya Allah. Dan hati Allah itu untuk memanggil orang-orang itu menjadi umatnya kembali. Saudara, nafas hidup adalah anugerah Tuhan. Karena kita bernafas, maka kita dapat lahir baru. Sehingga setiap orang yang bernafas harus punya kesempatan untuk bertemu dengan Yesus. Setiap orang yang bernafas. Sebab yang tidak bernafas udah tidak bisa lagi diinjili. Jadi kalau kita ketemu dengan orang-orang yang masih bernafas, doakanlah dia supaya dia percaya Yesus, supaya Tuhan tarik dia untuk percaya kembali, supaya Tuhan menjamah dia. Lebih daripada itu, supaya nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Dan sebagai penutup khotbah, mari kita menaikkan lagu itu tadi, api kemuliaan. Kalau Bapak Ibu sudah agak lupa, mudah-mudahan dengan nyanyi lagu ini diingatkan kembali. Kalau pemusik sudah lupa chordnya di A atau di B atau di C atau di D atau di F atau di G, itu biarlah itu diingatkan kembali. Seperti yang tadi saya katakan, ini bukan sebuah nostalgia, tapi ini adalah sebuah nubuatan bagi kita
Langkah maju di tahun 2019 ini. Langkah maju, bukan nostalgia. Biarlah nostalgia itu yang ada di belakang. Tapi kita mau tahu bersama dengan Allah yang hatinya adalah ingin supaya semua bangsa itu datang dan menerima keselamatan. Kita mau bekerja bersama-sama dengan